Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembahasan kali ini, kita akan mengulas mengenai konsep kepemimpinan operasional. Sebelumnya, kembali lagi bersama saya, Maria Magdalena Syautang. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang akan kami bahas di pembahasan kali ini. Selamat menyaksikan. Kepemimpinan operasional dan kepemimpinan operasional. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan diri dalam seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengertian operasional secara umum. Operasional merupakan salah satu instrumen dari suatu riset, karena merupakan salah satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data. Pengertian operasional menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Nani Damayanti, operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup, serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah. Menurut Rhonda Abrams dan Alice Laprentik, operasional adalah aspek yang penting, karena tanpanya maka tidak ada yang dapat dikerjakan. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan operasional. Kepemimpinan operasional merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga agar mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan operasional akan menciptakan dan memimpin anggota-anggota kreatif yang akan dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin baru yang lebih cemerlang di kemudian hari. Karakteristik kepemimpinan operasional. Seorang pemimpin operasional adalah sosok yang melihat bagaimana unsur-unsur individu dari suatu organisasi bersatu dan bekerja untuk menciptakan hasil yang lebih besar. Secara umum, pemimpin operasional memiliki 6 karakteristik, yaitu yang pertama, pencipta stabilitas dalam organisasi. Pemimpin operasional memiliki keahlian dan kemampuan untuk menciptakan infrastruktur yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan semua orang dalam suatu organisasi. Sosok ini menciptakan sistem untuk mengubah kebutuhan menjadi solusi. Selain itu, para pemimpin operasional juga memantau apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam proses kerja harian. 2. Pencipta sistem untuk membuat pekerjaan lebih lancar. Pemimpin operasional memiliki sistem untuk setiap masalah. Pemimpin operasional menyukai proses dan mereka hebat dalam membuat kebijakan, pedoman, dan instruksi untuk memastikan bahwa segala sesuatu terjadi dengan cara yang benar. Pemimpin dengan kepemimpinan operasional adalah arsitek yang merancang dan membangun fondasi dari suatu organisasi. 3. Pusat koordinasi semua kegiatan. Setiap anggota tim akan beralih kepada pemimpin operasional untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan keluh kesah karena ialah yang benar-benar tahu apa, mengapa, dan bagaimana hal-hal terjadi dalam organisasi. Pemimpin operasional adalah pengumpul informasi dan tahu bagaimana caranya menyelesaikan sesuatu. 4. Penyampai kabar buruk. Umumnya, para pemimpin dengan gaya kepemimpinan operasional tidak berperan untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Namun, mereka seringkali menyadari adanya masalah karena mereka sangat terlibat dalam operasional sehari-hari organisasi. Pemimpin operasional adalah orang yang pertama kali yang mengibarkan bendera bahaya. Maka itu sangat berharga bagi organisasi jika dilakukan dengan cara yang benar. 5. Pencipta solusi baru untuk masalah lama. Pemimpin operasional adalah pemecah masalah terbaik karena kemampuan mereka untuk melihat bagaimana berbagai elemen berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan sesuatu. Ketika gagasan masalah, fokus mereka adalah pada sistem dan proses apa yang dibutuhkan atau yang akan terkena dampak. Jika organisasi terbentur masalah, organisasi tersebut ingin memiliki sosok pemimpin operasional di tempat kerja mereka karena menemukan adanya tanda bahaya dan bisa memberikan solusi yang tepat. 6. Pelengkap pemimpin lainnya.
Sosok dengan kepemimpinan operasional biasanya bukan orang yang berdiri di garda terdepan, namun mereka akan menunjukkan kekuatan kepemimpinan mereka untuk mendukung sosok-sosok pemimpin lainnya. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan operasional. Ada beberapa macam fungsi kepemimpinan operasional, di antaranya 1. Fungsi instruksi. Fungsi instruksi bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Kedua, fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Kompetensi kepemimpinan operasional. Kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi atau lembaga dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan sebagai 1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, sat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung jawab memimpin lembaga atau intensitasnya. Kedua, membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan orientasi. Keempat, melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisiensi. 5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi. Studi kasus, analisis tipe kepemimpinan direktur operasional terhadap kualitas kinerja pegawai PT Adia Tirta Batam atau ATB. Penelitian ini mengambil objek PT Adia Tirta Batam atau ATB, Kantor Cabang Water Treatment Plant atau WTP, dan Muka Kuning Batam. PT Adia Tirta Batam adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, termasuk yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Janto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing yang telah memiliki izin dan ditunjuk sebagai perusahaan yang memiliki hak eksklusif atau satu-satunya di Pulau Batam untuk mengambil, memanfaatkan, dan mengelola air baku menjadi air bersih serta mendistribusikannya pada pelanggan di Pulau Batam berdasarkan surat keputusan Ketua
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam nomor 062 atau UM KPTS 11/1955 tertanggal 15 November tahun 1955 tentang pengelolaan air bersih di Pulau Batam oleh PT Adia Tirta Batam atau Moreno Ginting tahun 2015. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa direktur operasional dalam memimpin memiliki tipe kepemimpinan demokrasi, di mana pegawai sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan. Seorang pemimpin memberikan kepercayaan dalam tugas dan wewenangnya di dalam organisasi dan juga pengambilan keputusan di dalam pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Pegawai diberikan kebebasan untuk berinisiatif dan berinovasi terhadap perusahaan. Pemimpin juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, pendapat, dan kritik kepada pemimpin jika keputusan yang diambil pemimpin itu kurang tepat untuk perusahaan, tetapi tetap pengambilan keputusan oleh direktur operasional. Pemimpin juga menyelaraskan kepentingan organisasi dan kepentingan antara pegawainya. Selain daripada itu, pemimpin selalu berusaha untuk mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini sangat berpengaruh yang signifikan untuk kemajuan dan kenyamanan pekerjaan pegawai. Nah, berdasarkan materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional pada organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin operasional harus mampu melakukan komunikasi dua arah secara strategis, emosional, dan taktis. Kepemimpinan operasional ini bersifat pengawalan atau kebijakan yang diambil kepemimpinan atau organisasi. Pola komunikasi kepemimpinan operasional yaitu sikap dengan bawahannya berlangsung dengan baik, di mana pemimpin menganggap bawahannya sekaligus rekan kerja atau kolega. Kepemimpinan operasional merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga agar mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Fungsi kepemimpinan yaitu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai konsep kepemimpinan operasional. Kurang dan lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.